Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Afisina Rizky, absen 26. Saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate didirikan pada tahun 1257 dan awalnya bernama Kerajaan Gapi. Setelah mengadopsi Islam pada abad ke-15, gelar raja diubah menjadi sultan. Puncak kejayaannya terjadi di bawah Sultan Ba'abuwah pada tahun 1570 sampai dengan tahun 1583 yang berhasil mengusir Portugis pada tahun 1575. Ternate kemudian terlibat dalam persaingan dengan Spanyol dan Belanda. Meskipun awalnya bersekutu dengan Belanda, kerajaan ini akhirnya kehilangan kedaulatan karena pengaruh kolonialisme yang semakin melemahkan kekuasaannya hingga abad ke-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan ekonomi Kerajaan Ternate. Kondisi ekonomi Kerajaan Ternate berpusat pada kegiatan perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan bawang. Perdagangan ini menjadi sumber pendapatan utama kerajaan. Berikut beberapa kondisi ekonomi Kerajaan Ternate. Yang pertama, Kerajaan Ternate dan Tidore sering disinggahi pedagang karena lokasinya yang strategis. 2. Pelabuhan Kerajaan Ternate diatur dengan rapi, sehingga perdagangannya berjalan lancar. Yang ketiga, Kerajaan Ternate mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babulah 1570 sampai 1583 Masehi. Yang keempat, perdagangan rempah-rempah yang menjadi andalan Kerajaan Ternate memunculkan interaksi masyarakat dengan berbagai bangsa dan budaya. Yang kelima, perkembangan perdagangan di Maluku memicu terjadinya perselisihan antara Kerajaan Ternate dan Tidore. Hal ini memungkinkan kerajaan untuk berdagang dari berbagai wilayah seperti Arab, India, Tiongkok, dan Jepang. Yang ketiga, hubungan diplomatik yang baik. Kerajaan Ternate menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan-kerajaan lain, baik di Nusantara maupun di luar negeri. Yang keempat adalah kekuatan militer. Kerajaan Ternate memiliki kekuatan militer yang kuat. Hal ini memungkinkan kerajaan untuk melindungi wilayahnya dan menggunakan jalur perdagangan dari gangguan bajak laut atau saingan lainnya. Menjelaskan tentang kondisi sosial budaya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate yang didirikan pada tahun 1257 adalah salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kondisi sosial dan budaya masyarakat Ternate sangat dipengaruhi oleh agama Islam yang masuk pada abad ke-14. 1. Kondisi sosial. Masyarakat Ternate terdiri dari berbagai suku bangsa yang datang dari berbagai wilayah Nusantara. Interaksi antar suku bangsa ini yang awalnya didorong oleh kepentingan perdagangan, kemudian menyebabkan terjadinya percampuran budaya. Meskipun demikian, masyarakat Ternate tetap setia melaksanakan adat istiadat kesultanan yang diwariskan oleh leluhur mereka. 2 adalah kondisi budaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat Ternate diwarnai oleh budaya Islam. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka, seperti tradisi, bahasa, dan seni. Selain itu, terdapat juga pengaruh dari budaya lain yang masuk melalui perdagangan dan interaksi dengan bangsa lain. Kerajaan Ternate yang berawal dari 4 kampung yang setiap kampungnya itu memiliki kepala marga atau juga disebut dengan Momole. Nah, keempat kampung itu sepakat untuk membuat kerajaan dengan Momole Ciko sebagai rajanya. Pada saat Momole Ciko resmi menjabat menjadi raja pertama Kerajaan Ternate, Momole Ciko mendapat gelar yakni Wahab Masyhur Malamo sejak tahun 1257 Masehi. Pada abad ke-15 Masehi, perdagangan di tanah Maluku semakin ramai. Banyak para pedagang dari berbagai wilayah berdatangan untuk mendapatkan rempah-rempah di Maluku, mulai dari para pedagang Melayu, Arab, Jawa hingga Cina. Nah, hubungan antara para pedagang Jawa dan para pedagang
pedagang Maluku semakin erat hubungannya. Dari hubungan itulah penyebaran agama Islam semakin mudah masuk ke kerajaan Ternate. Mulanya kerajaan ini disebut dengan kerajaan Kapi yang tidak bercorakkan Islam. Namun pada saat itu Islam mulai menyebar pada abad ke-14 Masehi. Maka keluarga kerajaan itu turut memeluk Islam di bawah kepemimpinan Raja Kulona Mahrum sekitar tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Pada saat Raja Kulona Mahrum memimpin, ada seseorang dari Jawa datang untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan cara menulis huruf Arab. Pada saat itulah banyak masyarakat, keluarga, hingga orang-orang kerajaan itu tertarik untuk masuk Islam. Nah, hukum Islam kan mulai diberlakukan pada saat itu di bawah kepemimpinan anak Raja Kulona Mahrum, yakni Zainal Abidin. Kan kerajaan sudah menjadi kesultanan ya. Nah, gelar Kulona atau Mahrum itu dirubah menjadi gelar Sultan. Sejak saat itu VOC pun berkuasa atas hak monopoli perdagangan dan mendirikan benteng di Ternate. Hingga akhir abad ke-17 Masehi, kerajaan Ternate sudah berada di bawah kendali VOC sepenuhnya. Tadi itu sekilas sejarah keruntuhan kerajaan